Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan judul dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau di beberapa pertemuan sebelumnya saya lebih menjelaskan tentang penelitian kualitatif ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penentuan judul dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi judul pada penelitian kuantitatif itu tidak ujuk-ujuk atau serta-merta atau bejuntuk hadir, itu tidak ya. Tapi dapat ditetapkan terlebih dahulu ya masalahnya apa, dan sudah dapat dipastikan tanpa menetapkan masalah terlebih dahulu. Penulisan judul pada penelitian kuantitatif ya tidak dapat dilakukan ya. Jadi masalahnya itu harus ada dahulu ya. Kemudian juga peneliti berkewajiban mengidentifikasi masalah-masalah yang hendak diteliti ya, sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melakukan pengujian atau analisis statistik terhadap hipotesis yang diajukan. Nah, kemudian juga hampir semua jenis penelitian didahului dengan mengidentifikasi masalah ya, baik di penelitian kuantitatif ini ya maupun kualitatif ya. Masalah penelitian itu ya harus ada dalam suatu penelitian ya, terutama ini nanti dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi pengidentifikasian masalah itu menjadi cukup penting di awal ya, karena penelitian kuantitatif itu juga sering sebagai penelitian untuk menguji teori ya, bukan explore teori, tapi menguji, memverifikasi suatu teori, apakah teori itu memang benar atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, ini kejelian dalam mengidentifikasi masalah. Ini sangat menentukan warna penelitian ya yang akan dibuat ya. Mengapa demikian? Karena dari hasil identifikasi masalah inilah akan diketahui variabel apa yang akan diteliti ya. Jadi kalaupun penelitian kuantitatif, ketika masalah itu muncul, diketahui identifikasi masalahnya, maka akan diketahui pula variabelnya apa, variabelnya ada berapa ya. Lalu apa itu variabel? Nah, variabel itu adalah sesuatu yang mempunyai variansi ya, sesuatu yang mempunyai ragam ya. Nah, itu disebut dengan variabel ya. Jadi variabel itu sesuatu yang mempunyai variansi. Nah, contohnya jenis kelamin. Nah, itu disebut variabel apa tidak? Kemudian juga laki-laki. Nah, itu disebut variabel apa tidak? Perempuan itu disebut variabel apa tidak? Jadi ada nggak variansinya? Ya, laki-laki ada nggak variansinya? Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa disebut sebagai variabel. Nah, kemudian biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif ya, jenis kelamin, nah itu berarti kan ada variansinya, ada laki-laki dan perempuan, maka itu disebut variabel. Nah, ini harus jelas ya dalam penelitian kuantitatif ya. Ini penting sekali ya. Jadi ketika kita meneliti kuantitatif ya, variabel itu ya harus muncul, harus kelihatan dari sejak awal ya. Dan itu menunjukkan masalah yang akan diuji untuk selanjutnya.
Nah, ini contoh judul penelitian kuantitatif ya. Pengaruh tipe kepribadian terhadap kepuasan pembelajaran online. Nah, ini kira-kira ada berapa variabelnya? Variabelnya yang mana? Ini harus tahu untuk penelitian kuantitatif. Nah, ini ada 2 variabel ya, tipe kepribadian dan kepuasan pembelajaran online. Tipe kepribadian itu mempunyai disebut variabel karena apa? Mempunyai variansi. Misalkan tipe kepribadian dibagi menjadi extrovert, introvert. Ada tipe kepribadian namanya Big Five personality ya. Ada kecemasan, ada extrovert, introvert dan macam-macam. Nah, itu disebut sebagai tipe kepribadian. Nah, itu kan dia mempunyai variansi, maka bisa disebut sebagai variabel. Nah, kemudian juga kepuasan pembelajaran online, ada enggak variansinya? Ya, tentu kalau kita bisa kita pilih pasti ada ya. Ada kepuasannya nanti rendah, ada sedang, ada tinggi. Berarti dia mempunyai variansi dan itu berarti bisa disebut sebagai variabel. Kemudian contoh lagi ini untuk judul penelitian kuantitatif, hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert ya, dengan pemilihan program studi bimbingan konseling Islam mahasiswa. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi ya, tipe kepribadian ekstrovert. Nah, berarti kan ini khusus ya, apakah tinggi, rendah, sedang. Nah, itu kan bisa dibuat seperti itu, berarti dia mempunyai variansi. Nah, ketika dia mempunyai variansi berarti bisa disebut sebagai variabel. Nah, kemudian pemilihan program studi, nah itu juga ini khusus ke bimbingan konseling Islam misalkan. Nah, itu juga ada variansinya. Misalkan ada yang nanti dibuat, ada yang tinggi, ada yang rendah atau yang sedang. Nah, itu kan bisa. Kemudian contohnya itu kalau yang atas tadi adalah analisisnya, hubungan itu biasanya statistiknya harus paham juga teknik analisisnya dengan korelasi. Nah, tadi kalau pengaruh tipe kepribadian bisa dengan regresi. Kemudian kalau ini contoh yang terakhir ada perbedaan kepuasan belajar secara online dan offline. Ini uji perbedaan ya. Ini bisa menggunakan uji T atau uji perbedaan. Nah, ini contoh judul penelitian kuantitatif. Jadi sudah jelas variabelnya itu berapa, itu harus sudah jelas dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini berikutnya latar belakang masalah ya, atau biasa juga identifikasi masalah ya. Ini penting, biasanya ditaruh di bab pertama ya. Ini pendahuluan atau pengantar bab 1 itu biasanya berisi tentang latar belakang masalah, itu yang pertama yang akan ditulis ya. Nah, ini latar belakang masalah ini ya harus dijelaskan isinya mengenai mengapa topik dipilih. Nah, ini alasan harus akademik ya. Alasan harus akademik, misalkan tidak kemudian ingin meneliti tentang penelitian tentang kepuasan belajar online tadi. Kemudian dipilih karena tidak ada alasan akademik, itu juga nggak bisa. Misalkan pengen lokasi di sekolah MA tertentu, alasannya karena dekat, itu juga tidak akademik. Makanya dalam pemilihan judul, kemudian pemilihan tempat, itu semuanya harus bersifat, alasannya harus bersifat akademik ya. Kemudian adanya pertentangan antara harapan dan kenyataan ya, das Sollen dan das Sein.
Nah ini apa namanya, ini harus diungkap di latar belakang masalah. Misalkan antara harapan dan kenyataan. Misalkan pembelajaran online, harapannya itu ya dengan pembelajaran online itu kan bisa lebih nyaman, bisa lebih fleksibel, tapi ternyata kenyataannya ada beberapa kenyataan yang menunjukkan bahwasanya justru menjadi kecemasan, justru menjadi kendala. Nah, ini kan berarti ada pertentangan antara harapan dan kenyataan, maka timbullah yang disebut dengan masalah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga latar belakang bisa diungkap dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian, itu juga bisa, ya. Misalkan dari beberapa penelitian yang sudah dibaca, itu ternyata kok tipe kepribadian itu bisa berpengaruh terhadap kepuasan pembelajaran, tapi ada beberapa penelitian yang lain itu ternyata tidak pengaruh. Nah, kemudian ini kan berarti ada inkonsistensi, ya, ada ketidakmapanan dalam hasil penelitian sehingga perlu untuk diuji lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Perlu diteliti lagi biar mantap itu seperti apa. Makanya ini juga boleh, ya. Latar belakang berisi tentang seperti itu untuk karena adanya inkonsistensi hasil penelitian kemudian ingin meneliti kembali, itu juga bisa disebutkan di latar belakang dan berangkat dari latar belakang seperti itu. Kemudian adanya perbedaan prediksi teoritik. Nah, ini jadi bisa saja nanti dari hasil penelitian kayak tadi tipe kepribadian itu ekstrovert berpengaruh terhadap pemilihan program studi. Misalkan ada beberapa riset pertamanya menyebutkan bahwasanya sangat tinggi, kemudian yang berikutnya sangat rendah, kemudian ada yang tidak terbukti. Nah, ini kan juga ada perbedaan prediksi teoritik. Nah, itu juga boleh diteliti kembali. Kemudian yang terakhir adalah adanya perbedaan budaya yang menyebabkan hipotesis penelitian akan berbeda, ya. Jadi bisa saja nanti hasil penelitian tentang tipe kepribadian dengan kepuasan pembelajaran online, ya. Nah, ternyata di kota itu hasilnya sangat memuaskan karena fasilitasnya juga mendukung, WiFi terdukung, kemudian juga orangnya mungkin banyak yang mampu sehingga terjangkau dalam penggunaan fasilitas ataupun alat-alat pendukung pembelajaran online misalnya. Sementara kalau kita di desa karena fasilitasnya juga terbatas, mungkin saja akan mempunyai hipotesis yang berbeda. Nah, ini juga bisa untuk diuji kembali dengan lokasi yang berbeda, misalkan di desa yang ternyata sangat minim alat-alat pendukung pembelajaran online-nya, ya. Nah, ini kan berarti ada perbedaan. Nah, ini bisa saja untuk dijadikan sebagai latar belakang masalah, ya. Nah, ini adalah tentang latar belakang masalah. Nah, kemudian berikutnya masih latar belakang masalah, ya. Mengapa topik dikaji di suatu lokasi? Nah, pilihannya, ya. Apakah ada fakta, fenomena menunjukkan isu diangkat memang suatu masalah di lokasi penelitian, ya. Jadi ketika kita menunjukkan satu tempat, nah itu kita juga harus punya argumentasi akademik yang menunjukkan bahwasanya memang di tempat tersebut itu mempunyai masalah yang perlu untuk diteliti, ya. Misalkan pembelajaran online di sekolah madrasah ibtidaiyah, misalkan di MI, misalkan kenapa kok di MI, kenapa kok tidak di MTS, kenapa tidak di pondok. Nah, itu kan harus punya argumentasi kenapa seperti itu, ya. Kemudian pembatasan masalah, ya, ini modelnya kerucut terbalik, ya.
suatu masalah disebabkan oleh banyak variabel. Ya, faktor mana yang dipilih sebagai variabel penelitian, kemudian apa alasan batasan masalah tersebut. Jadi kalau kerucut terbalik itu kan yang dituangkan di awal itu kan faktor-faktor yang umum dahulu, faktor yang banyak sekali, kemudian nanti mengerucut misalkan hanya menyebutkan satu faktor, kemudian yang akan diteliti selanjutnya. Nah, itu kan kerucut terbalik itu tadi ya, model kerucut terbalik ya. Jadi kalau yang di atas dijelaskan tentang hal-hal yang bersifat umum, faktor-faktor yang cukup banyak, misalkan seperti itu, kemudian kerucut menjadi satu faktor tertentu yang itu nanti akan dijadikan sebagai penelitian. Baik, ini adalah contoh rumusan masalah ya. Apakah ada hubungan antara variabel X dengan Y ya. Kemudian apakah variabel Z menjadi variabel antara? Apakah jenis kelamin menjadi variabel moderator antara variabel X dan Y? Nah, ini adalah rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Misalkan apakah ada hubungan antara tipe kepribadian dengan kepuasan pembelajaran online. Nah, itu tadi kan. Jadi seperti itu contohnya ya. Nah, adapun tujuan penelitian ini biasanya juga berdasarkan dari rumusan masalah ya. Tujuan penelitian bersifat akademik ya. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya apakah ada hubungan antara X dan Y, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y, untuk mengetahui perbedaan dalam jenis kelamin, untuk mengetahui variabel Z menjadi variabel antara variabel X dan Y. Nah, ini adalah tujuan penelitian dalam penelitian kuantitatif. Kemudian manfaat hasil penelitian. Nah, ini manfaat penelitian biasanya disebutkan manfaat praktis, ada juga manfaat terapan ya. Nah, manfaat praktis itu biasanya bersifat manfaat dalam menunjukkan ilmu pengetahuan atau sumbangan apa yang diperoleh dari segi teori. Nah, ini teori tersebut itu bisa nggak digunakan dalam satu kasus tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau manfaat terapan itu biasanya dalam kehidupan lebih luas ya. Kiat apa yang bisa dipetik dari hasil penelitian yang dilakukan itu. Nah, itu adalah beberapa hal berkait tentang manfaat hasil penelitian. Nah, ini apa yang telah saya jelaskan ini tadi biasanya tertuang dalam bab awal dari laporan penelitian dalam laporan penelitian yang bersifat kuantitatif ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana menentukan judul penelitian kuantitatif, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.